Timnas Indonesia dipastikan bakal menambah amunisi kekuatan buat bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai laga Indonesia yang pulang dari Jeddah membawa 1 poin berharga, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi kedatangan 2 pemain keturunan baru selanjutnya yang bakal dinaturalisasi Indonesia. Kedua pemain ini ialah Max Hilgers dan Eliano Reinders. Melalui unggahan Instagramnya, tampak Erick Thohir berjabat tangan 2 pemain tersebut sambil makan malam bersama. Kedatangan 2 pemain utama dari klub Eredivisie ini menjadi suntikan kekuatan yang sangat berarti buat timnas Indonesia. Sebelumnya, Max Hilgers dan Eliano Reinders memang santer dikabarkan menjadi 2 pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi buat memperkuat amunisi skuad timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers dan Reinders bukan pemain sembarangan. Mereka merupakan pilar penting di klub mereka dan memiliki prospek cerah bagi timnas Indonesia di masa depan dengan usia mereka yang masih menginjak 23 tahun. Calon pemain timnas Indonesia, Max Hilgers dan Eliano Reinders, sama-sama memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Hilgers sudah setuju dengan bermain untuk timnas Indonesia. Bek FC Twente itu telah berada di Jakarta bersama Eliano Reinders, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang bernama Linda Tombeng. Hilgers mengatakan ibunya 100% orang Indonesia dan berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Eliano Reinders juga memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Maluku. Eliano memiliki nama panjang Eliano Reinders Lekatompesi. Max Hilgers sendiri akhirnya menyambut tawaran PSSI buat bergabung. Terrealisasinya rencana ini ternyata setelah melewati rumor yang panjang. Pasalnya, sejak tahun 2021 silam, ia menjadi salah satu nama yang santer bakal membela skuad Garuda. Awalnya, pemain kelahiran 2001 ini belum menerima tawaran PSSI dikarenakan masih berfokus pada karirnya di klub. Ia sempat dipanggil skuad Young Orange ke tim U21. Namun, lambat laun dirinya mulai tertarik dengan Indonesia. Rumor dari 4 tahun lalu itu pun kini akhirnya bersambut. Alhasil setelah memantapkan diri, Max Hilgers akhirnya menghubungi Fardy Bahdim untuk menegaskan dirinya siap memperkuat skuad Garuda. Eliano sendiri merupakan adik kandung dari gelandang timnas Belanda dan AC Milan, Tijani Reinders, yang memiliki nama lengkap Tijani Martinus Jan Reinders Lekatompesi. Ayah Eliano dan Tijani adalah Martin Reinders, yang merupakan mantan pesepak bola asal Belanda. Tijani Reinders sendiri pernah diminati oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pada 2022 yang lalu dan sempat dikontak oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, Tijani belum bisa menerima tawaran tersebut dikarenakan masih mengincar panggilan ke timnas Belanda. Pada akhirnya, Tijani lebih berjodoh dengan Belanda dan mendapatkan panggilan timnas Belanda untuk pertama kalinya pada 2023 lalu, sehingga memupus peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasanya. Meski begitu, jika tidak berjodoh dengan abangnya, maka berjodoh dengan adiknya pun juga tidak masalah. Eliano Reinders, adik dari Tijani, pun akhirnya memilih bergabung ke timnas Indonesia. Secara posisi, baik Max Hilgers dan Eliano Reinders punya perbedaan dari posisi bermain, yakni bek tengah dan gelandang serang atau winger. Meski begitu, keduanya sama-sama berkarir di Eredivisie atau Liga Belanda. Max Hilgers tercatat bermain di FC Twente, sedangkan Eliano Reinders bermain bersama PSV Zwolle. Berbicara soal statistik, Max Hilgers dikenal sebagai bek muda berpengalaman. Ia telah bermain di tim utama FC Twente sejak usia 20 tahun. Secara keseluruhan, pemain berusia 23 tahun ini telah mengoleksi 170 penampilan di level junior dan senior dengan sumbangan 7 gol dan 1 assist. Di sisi lain, Eliano Reinders yang setahun lebih tua dari Max Hilgers punya kiprah yang sama. Ia telah menjadi andalan PSV Zwolle sejak usia 19 tahun. Hanya saja, Eliano ini tak melulu bermain di PSV Zwolle dan pernah dipinjamkan ke Jong Utrecht selama 1 musim. Secara keseluruhan, ia telah mengoleksi 184 penampilan di level junior dan senior dengan mencetak 12 gol dan 11 assist.
Dua pemain ini bakal sangat dibutuhkan timnas Indonesia sebab lawan-lawan Garuda yang lebih sulit telah menunggu. Terdapat banyak keuntungan bagi Indonesia mendapatkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Keuntungan yang akan didapatkan dari Mads Hilgers adalah pengalamannya di usia muda. Di usia 23 tahun, Mads Hilgers pernah tampil di kualifikasi Liga Champions dan UEFA Conference League. Musim ini, ia bakal mentas di ajang Europa League dan salah satu laga tersebut menghadapi raksasa Liga Inggris, Manchester United. Selain itu, Mads Hilgers punya jam terbang mumpuni yang akan berguna bagi lini belakang timnas Indonesia. Perlu diketahui, kualitas Mads Hilgers bukan sekelas pemain kacangan. Ia memiliki nilai pasar paling mahal di antara para pemain ASEAN lainnya. Mads Hilgers memiliki nilai pasar sebesar 121 miliar rupiah, 2 kali lipat dari nilai pasar Tom Hay. Bahkan, nilai seorang Mads Hilgers ini saja dapat mampu mengalahkan nilai pasar satu skuad dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Lantas, bagaimana dengan Eliano Reinders? Ia juga memiliki keuntungan tersendiri bagi lini tengah dan lini serang timnas Indonesia. Eliano Reinders dikenal sebagai pemain versatile yang bisa bermain sebagai gelandang serang, winger kanan dan kiri, ataupun bahkan sebagai penyerang. Tak hanya bisa bermain di lini serang, Eliano Reinders juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan ataupun fullback kanan dan fullback kiri. Total ia bisa bermain pada 10 posisi berbeda kecuali back tengah dan kiper. Keistimewaannya itu menempatkan dirinya sebagai pemain tipe super versatile player yang bisa ditempatkan di posisi mana saja. Catatannya sebagai pemain lini depan memang tak cukup apik, akan tetapi versatilitasnya bisa menambah opsi bagi Shin Tae-yong. Jika proses berlangsung lancar, maka Hilgers dan Eliano diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia paling cepat saat melawan Bahrain pada 5 Oktober 2024 dan China pada 10 Oktober 2024 pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, Bung? Akankah dengan tambahan 2 pemain ini dapat membuat Indonesia mampu bersaing buat memperebutkan tiket otomatis ke Piala Dunia? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.